Nah, berikutnya adalah tentang kontrol pergerakan tubuh. Nah, kontrol pergerakan tubuh ini kita akan ngomong tentang refleks. Kalau kita ngomong tentang refleks itu hubungannya tetap sama ya. Mulai dari stimulus, reseptor, neuron sensorik, pusat integrasi, eferen, efektor, respon. Cuman pusat integrasinya nanti tidak sampai di otak. Jadi dia hanya akan berhenti di medula spinalis. Nah, refleks saraf ini nanti akan ada refleks somatik dan ada refleks otonom atau refleks visceral. Kalau refleks somatik itu nanti dia akan dikendalikan oleh divisi motorik somatik, sementara yang refleks otonom itu nanti akan dikendalikan oleh neuron otonom, baik itu simpatis maupun saraf parasimpatis. Refleks yang paling sederhana itu adalah refleks monosinaptik yang hanya terdiri dari 2 neuron, menerima kemudian respon. Kalau yang polisinap itu 3 atau lebih. Ini adalah neural refleks. Neural refleks terutama dari skeletal ya. Jadi ketika ada stimulus dan reseptornya itu adalah reseptor regang, itu nanti dia akan diteruskan oleh sensori neuron, berhenti di medula spinalis, di interneuronnya, kemudian langsung diteruskan oleh neuron eferen ke target organ, yaitu sel otot, dan terjadi kontraksi. Ini kalau yang monosinaptik. Kalau yang polisinaptik, itu nanti di sini dia akan mengalami sinap 2 kali, atau lebih. Atau bahkan nanti dia bisa naik ke atas, ke otak ya, atau ke batang otak atau medula oblongata. Ini namanya adalah yang polisinaptik. Nah, kalau yang refleks otonom, ini fungsinya adalah lebih ke arah mempertahankan homeostasis, dan ini dia lebih banyak adalah refleks polisinap. Ini lebih banyak bentuknya adalah pengeluaran hormon. Lebih banyak bentuknya adalah pengeluaran hormon. Nah, tambahan dari motorik somatik itu adalah refleks otot rangka. Refleks otot rangka ini sebenarnya dipengaruhi oleh muscle spindle ya, yang reseptor regang yang terdapat di dalam otot tersebut sendiri. Ini dia akan aktif ketika terjadi peregangan yang terlalu tinggi. Jadi kalau dia kontraksi terus-menerus ya, takutnya kalau dia kontraksi terus dia meregang, nah itu ototnya bisa patah, bisa putus. Nah, si spindle ini, si muscle spindle ini menjaga supaya tonusnya itu tidak terlalu tinggi sehingga tidak sampai terjadi kerusakan pada otot rangka tersebut. Nah, ini namanya adalah muscle spindle, itu dia ada di dalam. Jadi dia menjaga supaya kontraksi otot itu tidak terlalu kuat atau kaku sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada otot tersebut. Nah, itu nanti juga ada di Golgi tendon. Cuman kalau Golgi tendon itu letaknya ada di tendon. Ini juga memastikan bahwa ketika kontraksi atau ketika relaksasi atau ketika peregangan itu ototnya tidak terlalu teregang sehingga nanti bisa menyebabkan putus ototnya tersebut. Nah, salah satu bentuk refleks itu adalah refleks regang, di mana pada refleks regang ini itu nanti adalah aktivasi dari spindle. Jadi ketika otot tersebut diregangkan ya, karena beban yang terlalu berat misalkan, itu nanti dia akan mengaktifkan muscle spindle sampai ke spinal cord ya. Kemudian nanti dia akan menyebabkan ketika dia diregang, kayak pegas deh, ketika dia diregangkan, kemudian nanti dia akan kembali ke bentuk semula, dia akan terjadi kontraksi. Nah, nanti akan ada yang namanya alfa gamma koaktivasi, di mana alfa gamma koaktivasi ini dia memastikan bahwa ketika terjadi peregangan,
itu spindle akan bisa berfungsi dengan baik sehingga ketika terjadi peregangan otot akan kontraksi, jadi dia nggak sampai patah. Kalau dia nggak ada gamma motor neuron, maka nanti kontraksi ototnya itu akan tidak, peregangannya tidak akan terlalu kuat. Ini terutama seperti ini contohnya ya. Jadi ketika dikasih beban satu gini, ya ini nggak apa-apa, ini teregang ya, teregang dan mengalami kontraksi. Ketika ditambahi beban, nah ini kan ototnya dia akan tonus ya, meregang ya. Nah ini ya, jadi dia akan meregang, ototnya dia akan meregang. Nah dengan adanya refleks tadi, refleks kontraksi ini tadi, dia akan menyebabkan ototnya itu kontraksi, jadi dia akan naik ke atas. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan alpha gamma coactivation. Ini menjaga supaya tidak sampai terjadi kerusakan pada si otot tersebut. Karena kalau sampai dia terjadi kerusakan, ditambahi lagi ya ini ditambahi satu lagi, terus seperti itu. Nah, ini nanti yang aktif adalah Golgi tendonnya. Golgi tendonnya nanti Golgi tendonnya akan mengalami kontraksi, sehingga nanti dia akan jatuh ke bawah. Jadi kalau terlalu berat kan bebannya jatuh ya. Nah itu karena supaya tidak sampai terjadi kerusakan pada ototnya. Itu untuk alpha gamma coactivation sama reflex stretch. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan tentang refleks patella. Jadi pada refleks patella ini stimulusnya adalah mengetuk ligamen ya, di mana ketukan pada ligamen ini nanti akan diterima oleh muscle spindle dan akan menyebabkan kontraksi dari quadriceps dan hamster, maka dia akan menyebabkan terjadinya penendangan. Quadricepsnya kontraksi, terus hamstringnya itu dia relaksasi. Nah, ini namanya adalah cross extensor reflex. Mungkin kalian pernah ya. Jadi ketika ada satu kaki di bagian yang kanan, misal itu dia terkena stimulus nyeri, maka nanti dia akan terangkat, tapi kaki yang satunya akan kontraksi, flexor. Dia akan otot-otot ekstensornya akan kontraksi sehingga dia yang akan jadi nahan. Jadi kebalik ya. Kan awalnya ketusuk gini, terus habis itu untuk dia bisa tetap berdiri, tapi berdiri dengan satu kaki, di kaki yang normal, nah itu nanti dibutuhkan cross extensor reflex. Itu maksudnya. Jadi ini nyeri ini tadi, nanti dia akan dihantarkan, tapi dia akan langsung menyilang ke sebelahnya, dan itu nanti dia akan mengkontraksikan yang ekstensor. Yang ini adalah kontraksi ekstensor, yang ini ekstensornya dihambat, fleksornya yang kontraksi. Nah, integrasi dari gerakan tubuh itu dia ada gerak refleks, gerak sukarela, dan gerak berirama. Kalau gerak refleks itu pusat integrasinya ada di sumsum tulang belakang. Kalau gerakan yang disadari itu di cerebral. Kalau gerakan yang berirama itu dia pakai cerebellum. Itu intinya. Ini untuk jarasnya ya, biasanya pakai corticospinal. Untuk gerakan itu dia pakai corticospinal. Itu mungkin yang bisa saya berikan, yang lainnya next saja. Yang penting adalah kalian tahu tentang beberapa refleks itu.